Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedah beberapa perkembangan penting nih di Timur Tengah. Sumbernya dari rangkuman berita Tribun News yang cukup padat informasinya. Betul. Ada beberapa lapis kejadian yang kelihatannya saling terkait ya. Ya, kita fokus ke 4 hal utama. Ada pertemuan rahasia Turki-Hamas, terus ada ancaman personal ke pemimpin Iran, lalu peringatan dari Rusia, dan juga fatwa ulama Iran. Tujuan kita simpel aja. Coba pahami potongan-potongan ini, apa sih artinya buat situasi di sana sekarang? Oke, menarik. Mari kita mulai. Kita mulai dari yang pertama ya, manuver diplomatik Turki. Jadi, laporan Tribun News ini mengutip kantor berita Anadolu menyebut ada pertemuan rahasia Kepala Intelijen Turki, Ibrahim Kalin, sama petinggi Hamas, Muhammad Darwish. Pertemuan rahasia ya? Iya, bahasannya soal tragedi Gaza, upaya gencatan senjata, sama penyaluran bantuan Turki. Ini menariknya terjadi pas ada semacam optimisme dari Donald Trump soal gencatan senjata minggu depan. Nah, peran Turki ini yang perlu dicermati lebih dalam ya. Apakah ini murni katakanlah misi kemanusiaan? Atau ada agenda lain yang lebih strategis? Maksudnya? Gini loh, negosiasi gencatan senjata ini kan udah alot banget ya. Hampir 20 bulan kalau tidak salah. Dan kondisi di Gaza itu, ya ampun sangat parah. Sampai ada laporan warga terbunuh cuma karena mencoba dapat bantuan. Iya betul, itu beritanya memilukan sekali. Nah, di tengah situasi kayak gini, Turki masuk. Bisa jadi ini upaya mereka untuk menempatkan diri sebagai mediator kunci. Mungkin juga ada upaya menggeser peran negara lain, sambil tentu saja menggunakan isu kemanusiaan untuk, pengaruh geopolitik. Jadi bukan sekedar bantuan murni, tapi ada hitung-hitungan strategisnya ya? Bisa jadi begitu. Efektivitasnya tentu masih harus kita lihat ya. Oke, kita geser ke poin kedua yang, wah ini cukup bikin kaget sih. Masih dari laporan Tribun News yang sama, ada pernyataan dari Robert O'Neill. Oh, mantan Navy SEAL itu ya, yang terlibat dalam operasi Bin Laden. Betul, dia bilang dia siap gitu, kalau diminta Trump untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Waduh, ini pernyataan serius sekali. Iya, padahal O'Neill ini event sebelumnya juga pernah salah prediksi soal katanya bakal ada kudeta militer terhadap Khamenei. Ternyata nggak kejadian. Nah, itu dia. Prediksinya kan meleset jauh waktu itu. Dan sekarang alih-alih terancam, Khamenei malah tampil di depan publik Iran dengan cukup percaya diri. Oh iya, apa katanya? Dia justru mengkoimen semacam kemenangan naratif lah atas Israel dan AS, memuji persatuan rakyat Iran, terus bilang kalau Zionis Israel itu bakal hancur tanpa campur tangan AS. Jadi semacam membalikkan narasi ancaman ya? Betul. Dan yang lebih menarik lagi, dia juga umumkan kalau fasilitas pengayaan uranium Iran itu udah dipindahkan ke lokasi rahasia. Ini jelas bukan cuma respons biasa, tapi bagian dari perang urat syaraf, perang psikologis, untuk menunjukkan ketahanan rejimnya. Oke, ini kompleks ya dinamikanya. Lanjut ke poin ketiga, ada respons dari Rusia. Tribun News lagi-lagi melaporkan, mengutip Anadolu juga, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, ini reaksinya keras. Soal apa ini? Soal pernyataan pejabat Israel tentang kemungkinan perubahan rezim di Iran. Peskov bilang, diskusi semacam itu bisa membawa dunia ke neraka, itu kutipannya, dan bisa membuka kotak Pandora eskalasi regional. Serem juga ya. Wah, ini peringatan yang sangat-sangat kuat dari Moskow. Jelas sekali Rusia menolak keras segala bentuk intervensi luar di Iran, yang notabene sekutunya. Kenapa begitu penting bagi Rusia? Iya, bagi Rusia, stabilitas rezim Iran itu penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Mereka nggak mau ada kekacauan lebih luas yang bisa merembet dan mengganggu kepentingan Rusia sendiri. Jadi potensi perubahan rezim itu buat mereka ya garis merah, sangat berbahaya. Masuk akal. Nah, yang terakhir, ini hampir bersamaan waktunya. Muncul respon dari sisi keagamaan. Ulama tinggi Syiah Iran, Grand Ayatullah Nasir Makarem Shirazi, mengeluarkan fatwa. Fatwa menentang siapa? Menentang Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Ini tampaknya reaksi langsung terhadap klaim ancaman ke Khamenei yang dikaitkan dengan Trump tadi. Fatwa ini, menurut laporan Tribun News, itu intinya menyuruhkan persatuan umat Islam melawan pemimpin AS dan Israel. Nah, ini dia melengkapi gambaran besarnya. Kalau kita lihat barengan, peringatan geopolitik Rusia tadi sama fatwa ulama ini, itu seperti dua sisi dari koin yang sama. Maksudnya gimana? Gini, keduanya itu kan bentuk mobilisasi.
Satunya lewat jalur diplomatik dan ya ancaman kekuatan. Satunya lagi lewat jalur pengaruh agama. Tujuannya sama, melawan tekanan dari luar, terutama yang dirasakan datang dari AS dan Israel. Ini nunjukin banget betapa eratnya politik kekuasaan sama sentimen keagamaan di konflik Timur Tengah ini. Jadi kalau kita rangkum dari laporan Tribun News yang Anda bawa ini, kita lihat ada diplomasi rahasia, ada ancaman personal yang cukup dramatis, ada peringatan keras antar negara, sampai mobilisasi religius. Semuanya kayak benang kusut ya, saling terkait dan terjadi dalam waktu dekat. Betul sekali. Dan ini mungkin menyisakan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan juga. Kalau kita lihat ada begitu banyak pemain, masing-masing dengan agendanya sendiri, dan potensi salah pahamnya tinggi sekali, seperti yang tergambar dari laporan-laporan ini, seberapa rapuh sebenarnya stabilitas di Timur Tengah saat ini? Iya juga ya. Dan bagaimana satu insiden kecil atau satu pernyataan saja itu bisa memicu efek berantai yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Itu yang perlu kita waspadai bersama.